Halo kawan semua. Assalamualaikum. Selamat pagi. Nah, hari ini entok rambunnya sudah sebesar ini. Entok rambunnya ini ya. Usia hampir 3 bulan. Jadi seperti ini penampakannya. Nah, usia 3 bulan, hampir 3 bulan. Belum 3 bulan. Dan ini nanti akan kita jadikan calon indukan. Nah, nanti kita pilih atau kita seleksi betina-betina yang posturnya, spesifikasinya menurut saya itu bagus. Nanti akan kita lanjutkan ke calon indukan. Jadi nanti kita tunggu sampai di usia kelihatan itu antara 5 bulanan lah. Di situ 5 bulanan akan kelihatan postur yang sudah terbentuk dari anakan entok rambun ini. Jadi nanti kita pakai 2 jantan ya. Kita sudah pastikan 2 jantan. Sudah kita pastikan kita pakai 2 jantan. Kemudian sisanya adalah betina yang terseleksi. Nah, di sini kenapa kita harus seleksi? Yang pertama, kita menseleksi itu tujuannya untuk mencetak agar lebih baik lagi. Misalkan ada indukan yang posturnya kecil, kita buang, kita ganti dengan indukan yang posturnya besar. Nanti anakannya juga akan mengikuti indukannya, sama seperti yang saya lakukan di ternak ayam. Sama seperti itu konsepnya. Jadi jangan kita biarkan, misalkan kita biarkan entok kita punya 8, betina 5, kemudian jantan 2 misalkan ya. Kemudian di situ besarnya tidak sama betinanya. Nah, kita paksa untuk berproduksi. Nanti hasilnya anakannya juga random, juga acak. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, makanya sedini mungkin bisa kita seleksi. Kita seleksi dengan cara mencari kriteria yang sudah kita tentukan sendiri. Misalkan betinanya itu posturnya di usia 5 bulan berapa kilo. Nah, di situ ada nanti. Coba kawan-kawan browsing untuk menseleksi indukan-indukan entok itu pasti ada arahnya seperti itu. Jangan asal kita punya entok kita kembangkan, nah tidak memahami konsep seleksi, nanti hasilnya juga tidak akan maksimal. Kalau kita sedini mungkin sejak awal kita seleksi, pasti generasi berikutnya akan lebih bagus daripada generasi yang pertamanya. Karena di situ ada perpaduan antara jantan yang besar, betina yang besar, nanti anakannya nggak mungkin kecil. Nah, pasti presentasinya 95% adalah entok besar. Nah, seperti itu kawan. Kalau kita bisa seleksi. Kalau kita biarkan ada yang indukan kecil, sedang, besar, kemudian kita jadikan satu, nanti akan anakannya yang dihasilkan pasti tidak akan sama semua, tidak akan merata, karena dari awalnya indukannya sudah ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, seperti itu kita samakan dulu dari awal. Misalkan kita punya betina ya, yang misalkan ukurannya segini misalkan. Nah, ini misalkan ukurannya segini. Nah, nanti kita cari postur yang segini semua. Yang lebih kecil pasti kita hilangkan. Ya, misalkan ya, yang kecil nanti kita hilangkan. Jadi nanti merata segini semua lah. Misalkan segini ya, rata semua. Nanti anakannya pasti juga ikut merata. Nah, di situ yang dinamakan konsep seleksi. Ini sudah saya berlakukan di ayam saya. Dari generasi ke generasinya pasti ada
ada kelebihan kemajuannya, posturnya lebih besar, kemudian produktivitasnya lebih tinggi. Nah, kemudian lagi ada entok itu yang produktivitasnya rendah, produktivitasnya tinggi. Nah, nggak mungkin dipukul rata entok Rambon produksinya di atas 20 butir. Nah, nggak mungkin. Nah, kita ambil indukan mana yang produktivitasnya bagus. Kita seleksi, kita pantau dengan 3 periode telurnya. Misalkan periode pertama bertelurnya 18, kemudian periode keduanya yang bisa kita tetaskan itu masih di 18, dan periode ketiganya 20. Itulah yang layak kita jadikan indukan. Jadi kita ambil indukan yang produktivitasnya tinggi. Ada juga indukan yang produktivitasnya telurnya satu periode di bawah 10 juga ada. Nah, itu yang namanya kita seleksi, jangan kita pukul ratakan ya. Entok Rambon produktivitasnya segini, kemudian entok jumbo produktivitasnya segini. Nah, kalau tidak kita seleksi ya memang akan acak-acak seperti itu. Kalau kita sudah intensif, mari kita seleksi juga. Seleksinya seperti itu. Kita lihat periode pertama mana yang telurnya banyak. Nah, misalkan entok A. Nah, kita lanjutkan periode 2-nya. Langsung kita tetaskan, pasti telurnya hampir sama dengan yang pertama. Kalau di periode pertamanya sudah rendah produktivitasnya, misalkan 11, nah pasti ya di kisaran 11 itu. Di kisaran 11 itu entok produksinya, mentok. Nah, kalau kita seleksi dari awal sudah ada yang tembus misalkan 18 butir, yaitu yang kita lanjutkan, kita jadikan indukan agar nanti keturunannya itu produktivitasnya juga kita harapkan sama seperti itu ya. Jadi kawan-kawan yang beternak entok ya mohon maaf, ini mungkin ada kemarin yang bilang bahwa entok Rambon itu produktivitasnya rendah. Memang semua jenis entok itu produktivitasnya rendah. Sama halnya juga dengan ayam kampung. Sama, ayam kampung itu melalui seleksi. Kalau kita pandai seleksi, kita cari produktivitasnya yang tinggi, pasti akan menghasilkan ayam kampung yang produktivitasnya tinggi. Yang dilakukan oleh Balit Bangtan, ayam KUB, dari ayam KUB 1, KUB 2, kemudian ada lagi, upgrade lagi lah. Seperti itu seleksi, jangan kita patenkan. Kalau kita pandai seleksi, pasti produktivitasnya akan lebih tinggi. Kita cari mana keunggulan yang ada pada entok kita. Seperti itu ya kawan. Nah, kalau entok Rambon ini memang ya setelah mengeram kemarin anaknya menetas, saya lihat di referensi-referensi yang lain itu memang paling lama masa bertelurnya lagi dibandingkan dengan entok jumbo, entok lokal. Nah, lebih lama entok Rambon. Entok Rambon itu hampir 1 bulan. Tapi di tempat saya kemarin tidak sampai 1 bulan, 3 mingguan sudah mulai bertelur lagi. Nah, itu yang dinamakan kita nanti kita seleksi. Oh iya, indukan saya ini enggak sampai sebulan setelah menetas sudah produksi lagi lah. Itu yang akan kita lanjutkan. Ada juga misalkan saya punya indukan, kemudian produktivitasnya itu setelah menetas 1 bulan lebih lah. Itu jangan kita gunakan. Itu fungsi dari seleksi kita, nanti akan menjadikan bibit-bibit unggul. Jangan kita campur lagi. Setelah kita punya indukan unggul, indukan yang kurang unggul kita masukkan, ya percuma, sia-sia kita lakukan seleksi seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu kawan. Ini yang sudah saya lakukan di ayam dan hasilnya memang terbukti. Misalkan ayam produktivitasnya produktivitasnya 20 butir,
Nah, satu periodenya, kemudian tanpa ada mengeram, kemudian 2 minggu lagi sudah bertelur lagi. Nah, itu yang kita namakan konsep dari seleksi. Kalau kita nggak pakai seleksi ya kita ya seperti ini terus, produktivitasnya tidak stabil. Misalkan dari 8 indukan itu cuma keluar telur beberapa saja, tidak sampai lebih. Nah, itu nanti yang akan menjadi target kita setelah ongkos pakan, kemudian perawatan dan lain-lainnya, kita ambil keuntungan dari situ. Kalau kita bisa seleksi yang unggul, pasti keuntungannya lebih besar. Ya, oke, terima kasih kawan yang kemarin sudah order entok rambunnya di OE-nya. Mohon maaf dulu. Setelah anakan yang ini atau tetasan yang kemarin sudah menetas, insya Allah tetasan berikutnya sudah bisa saya berikan kepada kawan-kawan semua. Ya, doakan saja sehat dan lancar semua, semoga bisa memberikan kawan-kawan bibit entok rambun ini. Nah, kita lihat entok rambun kita beda dari yang lain ya, dari warnanya, segi warna tidak coklat, kemudian masih silver. Nah, seperti ini nanti kita punya keunggulan tersendiri di kandang kita ya. Oke, terima kasih kawan atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini pengalaman dari kandang saya, pengalaman yang sudah pernah saya lakukan di unggas yang lain. Saya rasa sama, kalau unggas ya tipe-tipenya 11-12 lah, sama. Cuma entok ini lebih boros pakan. Kalau pertumbuhan sih saya belum ada pembanding, karena belum punya sendiri entok jenis yang lain. Kalau dari jenis lokal pasti lebih unggul entok rambun. Oke, terima kasih kawan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.